Arus gas Eropa Tengah telah beradaptasi dengan penghentian pasokan Rusia melalui Ukraina pada 1 Januari. Sejauh ini, peningkatan pengiriman ke wilayah tersebut dari Jerman dan Italia menutupi kekurangannya. Austria menerima gas melalui Slovakia hingga akhir tahun. Meskipun pasokannya dikontrak dari raksasa gas Rusia Gazprom, telah berhenti pada bulan November. Austrian Grid Management dalam laporan harian pada Senin 6 Januari 2025 yang dikutip Reuters, mengatakan negara tersebut meningkatkan impor dari Jerman dan Italia ketika aliran dari Slovakia dihentikan. Gas juga berhenti mengalir melalui Slovakia dan menuju Republik Ceko. Gas juga berhenti mengalir melalui Slovakia dan menuju Republik Ceko. Slovakia memanfaatkan koneksi dengan Hungaria sebagai satu-satunya sumber impor sepanjang tahun ini. Pengiriman dari Gazprom untuk penggunaan Slovakia sendiri berdasarkan kontrak jangka panjang dengan pemasok utama Slovakia SPP. Kontrak mencakup sekitar 2/3 pasar Slovakia dan ini juga terhenti saat transit Ukraina berakhir. SPP mengatakan rute Hungaria yang digunakan untuk membawa gas dari Rusia melalui jaringan pipa Turkstream merupakan alternatif penting karena tidak adanya aliran gas dari Ukraina. Namun, disebutkan alternatif yang lebih disukai adalah melalui Jerman dan menuju Republik Ceko atau Austria. Data jaringan menunjukkan bahwa sejauh ini rute ini belum digunakan. Republik Ceko yang importirnya tidak memiliki kontrak langsung dengan Gazprom telah beralih kembali mengambil gas dari jaringan Jerman. Ceko hampir sepenuhnya berhenti menggunakan gas Rusia pada tahun 2023. Tetapi impor dari timur meningkat pada tahun 2024 yang oleh para pelaku pasar dikaitkan dengan pungutan Jerman yang membuat biaya pengiriman dari barat lebih tinggi. Pungutan tersebut dibatalkan untuk transit sejak 1 Januari hingga memudahkan peralihan ke pasokan barat. Situasi terparah dialami Transnistria, sebuah wilayah yang memisahkan diri dari Moldova dan didukung Rusia. Transnistria harus mengalami pemadaman listrik bergilir selama 8 jam sehari. Pemadaman listrik bergilir tidak dapat dihindari. Dia menambahkan jaringan listrik yang dibangun pada era Soviet tidak dapat menangani beban yang meningkat tajam. Teknisi listrik bekerja dalam kondisi yang paling menantang. Sejak 1 Januari, wilayah yang mendeklarasikan diri sebagai republik itu hidup tanpa pemanas dan air panas. Moldova menawarkan bantuan kepada wilayah itu untuk membeli gas alam di pasar Eropa. Tetapi, otoritas republik yang tidak diakui itu menolak dan menunggu pasokan dari Gazprom Rusia. Hal ini juga berdampak pada Moldova. Negara ini tidak lagi bergantung pada gas Rusia, tetapi mengandalkan pembangkit listrik berbahan bakar gas di Transnistria untuk memasok sekitar 2/3 listriknya. Ada rute alternatif untuk mengirimkan gas Rusia ke Moldova melalui Bulgaria dan Rumania, dan semua pihak
telah lama mengetahui bahwa kesepakatan transit Ukraina kemungkinan akan berakhir. Penghentian transit gas Rusia melalui Ukraina mau tidak mau mendorong kenaikan harga bahan bakar biru di Eropa. Bloomberg melaporkan berdasarkan hasil minggu perdagangan pertama, harga gas meningkat sebesar 5%, menjadi sekitar $540 per 1.000 meter kubik. Ini belum pernah terjadi sejak Oktober 2023. Organisasi Industri Gas Infrastruktur Europe tidak ada risiko krisis energi langsung atau kekurangan pasokan di Eropa. Dan Uni Eropa memperkirakan tidak akan ada dampak langsung pada harga konsumen. Hanya saja, Eropa tampaknya lebih rentan terhadap volatilitas pasar jika ingin mengganti gas alamnya yang hilang. Ini karena harga gas telah melonjak hingga 50% dari tahun ke tahun. Harga energi yang lebih tinggi dapat semakin merusak daya saing blok tersebut dan meningkatkan biaya bagi rumah tangga. Namun, sebagaimana dicatat oleh para ahli, konsekuensi geopolitik dari penghentian pasokan gas juga akan dirasakan Moskow. Kini negara tersebut telah menyerahkan dominasinya dalam pasokan gas ke negara-negara Uni Eropa, ke Amerika Serikat, Qatar, dan Norwegia. Gazprom yang pernah menjadi eksportir gas alam terbesar di dunia mencatat kerugian pendapatan sebesar 7 miliar US dollar atau sekitar 113 triliun rupiah dengan kurs 16.100 rupiah pada tahun 2023 saja. Ini adalah kerugian tahunan pertama sejak tahun 1999. Analis sektor minyak dan gas, Mikhail Krutikin, mengatakan ini adalah langkah terakhir untuk sepenuhnya menghilangkan gas Rusia dari Eropa. Menurut dia, kini Gazprom hanya tinggal memiliki satu jalur lagi untuk mengirimkan produknya ke benua Eropa. Jalur tersebut adalah Turkstream, yang di Bulgaria dikenal sebagai aliran Balkan. Tentang siapa yang dirugikan, menurut Krutikin, perhitungan aritmatikanya cukup sederhana. Dia mengaku telah berbicara dengan para pemimpin perusahaan jaringan transportasi gas atau GTS Ukraina. Menurut mereka, Rusia menerima sekitar 6,5 miliar US dollar atau sekitar 105 triliun rupiah untuk gasnya yang melewati Ukraina. Dan Ukraina menerima sekitar 300 juta US dollar atau sekitar 4,8 triliun rupiah untuk biaya transit. Jumlah ini kurang dari 0,5% PDB negara tersebut. Gazprom atas perintah dari atas mulai mengurangi pasokan ke Eropa. Dan kemudian perang ikut campur yang menyebabkan fakta bahwa memompa gas Rusia melalui Ukraina menjadi tidak mungkin. Pemerasan gas yang dilakukan Putin terhadap Eropa sebenarnya menyebabkan penarikan diri Rusia dari pasar Eropa. Tentu saja, pasokan gas Rusia ke Eropa belum sepenuhnya berhenti. Pengamat ekonomi Maxim Blun mengatakan beberapa negara Uni Eropa terus menerima gas alam dari Federasi Rusia melalui Turki.
tetapi volumenya tidak sama dengan volume sebelum perang. Secara objektif, tidak ada yang mendapat manfaat dari penghentian transit melalui Ukraina. Dari sudut pandang ini, Gazprom dan Rusia adalah pihak yang paling dirugikan. Eropa memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan pilihan pasokan alternatif dan beralih ke pasokan tersebut. Karena sudah jelas, transit di Ukraina adalah rute yang sangat beresiko dan tidak masuk akal jika tidak memiliki opsi cadangan. Pada saat yang sama, jelas bahwa Gazprom adalah perusahaan yang tidak akan dibiarkan bangkrut. Oleh karena itu, pembayaran pajak Rusia akan membayar kerugian yang dialami perusahaan tersebut. Pertama, tarif gas kemungkinan besar akan meningkat secara signifikan. Kedua, sebagian besar pengeluaran Gazprom masih dalam rubel. Ini menjadikan akan ada lebih banyak rubel tanpa jaminan. Artinya, penduduk akan membayar pajak inflasi. Tentu saja harga gas di Eropa akan naik, tetapi menurut Blunt tidak separah pada tahun 2021. Ukraina memberi Eropa cukup waktu untuk mengurangi ketergantungannya pada gas Rusia sebanyak mungkin.